Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan membawakan marketing plan dengan judul Strategi Pemasaran di PT Genkom dengan tema meningkatkan daya saing di era digital. Rencana pemasaran ini akan kami paparkan sebagai strategi PT Genkom secara komprehensif, di mana tujuannya adalah untuk memperkuat posisi Genkom selaku solusi ICT terdepan di sektor energi, BUMN, dan teknologi. PT Pegam sendiri adalah sebagai penyedia layanan ICT dengan jaringan serat optik mulai dari Jakarta hingga Singapura. Jadi dia berdiri di tahun 2027 dan memulai bisnisnya untuk kebutuhan internal awalnya, yaitu men-serve PT PGN dalam rangka untuk monitoring penyaluran gas atau yang terkait dengan SCADA sistem. Kemudian dia berkembang fokus melayani beberapa BUMN serta sektor-sektor baik itu di pemerintah ataupun di sektor-sektor perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun visi dan misinya yaitu menjadi penyedia solusi IT dan komunikasi terkemuka di Indonesia. Kemudian misinya adalah mendukung kebutuhan telekomunikasi domestik dan internasional, serta mendukung PGN dan industri energi. Nah, layanan utamanya adalah berupa connectivity, karena dia memiliki backbone fiber optik dari Jakarta ke Singapura. Kemudian dia juga memiliki business managed service, terutama di bidang IT dan IT solution, dan juga termasuk dengan solusi-solusi IT untuk perusahaan-perusahaan. Next. Nah, di sini kami juga memaparkan terkait dengan analisis situasi, di mana kami menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari Pestel Analysis maupun Porter Five Forces. Dari analisis Pestel bahwa kita mengkaji dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Kemudian kami juga menganalisa dari Porter's Five Forces, di mana di sini ada persaingan, penghalang masuk, substitusi, kekuatan pembeli, dan kekuatan pemasok yang dimiliki oleh PGNcom dalam mengembangkan bisnisnya sendiri. Dari analisa internal dan kompetitor di sini juga mencakup bagaimana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta persaingan bisnis yang ada. Jadi kalau dianggap PGNcom ini adalah sejenis dengan Icon Plus, sama-sama milik anak perusahaan BUMN, di mana dia juga berbisnis yang sama dan memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, dan kompetitor. Kita sudah mendefine di aspek kekuatannya adalah bahwa PGNcom ini memiliki aset fiber optik yang eksklusif, dan dia juga mendapatkan dukungan BUMN karena dia adalah anak perusahaan BUMN, sehingga layanan ICT-nya ini bisa lebih fleksibel. Nah, dari sisi kelemahan, mungkin karena dia lebih skalanya lebih kecil, brand awareness-nya terbatas, sehingga dia ada ketergantungan pada proyek-proyek internal. Adapun kompetitornya antara lain adalah Telkom, Indosat, Excel, dan Icon Blast, dan ini semuanya adalah selaku kompetitor di bidang IT. Nah, adapun untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maulidia, silakan. Baik, berikut adalah SWOT dan strategi TOWS. Metode analisis yang digunakan PGNcom untuk memaksimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang, mengurangi kelemahan, dan menghadapi ancaman. Nah, yang pertama adalah strength opportunity, yaitu memanfaatkan jaringan eksklusif dan dukungan BUMN untuk menangkap peluang digitalisasi nasional. Kemudian ada weakness opportunities, yaitu atasi kelemahan brand dengan sinergi BUMN dan co-branding dalam proyek pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah strength reach, gunakan layanan SLA tinggi untuk meredam ancaman kompetitor harga murah. Dan yang terakhir adalah weakness reach, perluas cakupan jaringan dengan kemitraan strategis untuk mengurangi risiko substitusi teknologi. Nah, yang selanjutnya adalah segmentasi pasar, target, dan positioning. PGNcom memposisikan dirinya sebagai mitra terpercaya dalam transformasi digital industri strategis dengan menawarkan solusi terintegrasi yang berorientasi pada kualitas layanan unggul. Segmentasi pasar dari PGNcom ini memiliki 3 segmen utama, yaitu yang pertama adalah perusahaan energi, di mana menargetkan perusahaan migas nasional dan internasional, tambang besar, serta PLN. Fokus pada kebutuhan jaringan di lokasi remote dan solusi smart grid pemerintah, yaitu melayani BUMN, sektor lain, dan instansi pemerintah yang sedang transformasi infrastruktur e-government. Dan yang ketiga adalah teknologi dan digital ekonomi,
di mana menargetkan perusahaan teknologi tinggi, startup, fintech, dan ISP regional dengan layanan backbone, keamanan, dan managed service. Kemudian untuk positioning PGN.com menjadi mitra solusi CT terpercaya, yaitu yang pertama adalah Trusted B2B Partner, kemudian yang kedua adalah industri fokus dan solution oriented. Kemudian yang ketiga adalah reliable connectivity dan innovation. Dan yang terakhir adalah competitive value dan human centric service. Nah, berikut adalah tujuan dan sasaran pemasaran. Tujuan utama dari PGN.com ini adalah meningkatkan pangsa pasar di segmen enterprise seperti energi, BUMN, dan TI dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, PGN.com ingin membangun citra sebagai mitra transformasi digital terpercaya menjadi pilihan utama perusahaan energi dan BUMN dengan reputasi serta pemain besar nasional. Nah, objektif pemasaran PGN.com dan strategi implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan dan pangsa pasar. Yang kedua adalah peningkatan brand awareness, yaitu di mana, dan yang selanjutnya adalah inovasi produk dan layanan. Dan ada ekspansi infrastruktur. Dan yang selanjutnya adalah efisiensi biaya dan ROI. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rido Sufitra. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu strategi dan taktik pemasaran, di mana strategi dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar sekaligus memperkuat citra PGN.com sebagai penyedia solusi ICT terintegrasi dan terpercaya, di mana PGN.com ini dapat menetapkan strategi pemasaran komprehensif yang mencakup strategi trust, jangka panjang, dan jangka pendek. Strategi ini disusun dengan perpaduan pendekatan klasik, yaitu 4P, yaitu price, place, and promotion. Sedangkan untuk pendekatan teoritas atau tools diaplikasikan, yaitu di mana setiap strategi berupaya menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang itu sendiri dan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang serta menangkal ancaman dengan kekuatan yang ada. Strategi ini dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan bahasa yang lebih profesional namun tetap mudah dipahami. Selanjutnya ada 4 pilar strategi pemasaran dari PGN.com itu sendiri, di mana yang pertama yaitu ada yang paling dasar itu ada produk, selanjutnya ada harga, yang ketiga yaitu tentang distribusi, dan dari 4 pilar strategi yang paling atas yaitu ada promosi. Baik, untuk selanjutnya proyeksi laba rugi dan anggaran. Rencana keuangan PGN.com ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun ke depan. Diproyeksikan tumbuh dari 400 miliar pada tahun 2025 hingga 750 miliar pada tahun 2029. Margin laba bersih diharapkan meningkat dari 5-8% menjadi 15-20%. Nah, untuk mencapai pendapatan ini tentunya dibutuhkan pemasaran. Untuk proyeksi anggaran pemasaran di tahun 2025 diharapkan pemasaran itu sebesar 8% atau sekitar 32 miliar dari 400 miliar pendapatan. Dengan strategi pemasaran pada tahun ini hingga 2026 adalah investasi branding dan demand generation. Kemudian pada tahun 2027 sampai 2028 diharapkan anggaran pemasaran itu sebesar 5,5 sampai 6% atau sekitar 34 sampai 36 miliar rupiah dengan strategi yaitu fokus pada retensi pelanggan. Kemudian pada tahun 2029 anggaran pemasaran itu sekitar 5% atau 37,5 miliar rupiah dengan strategi yaitu mempertahankan brand leadership. Kemudian untuk proyeksi pendapatan tahunan PGN.com pada tahun 2025 adalah sebesar 400 miliar. Kemudian pada tahun 2026 proyeksi pendapatannya sebesar 472 miliar. Pada tahun 2027 proyeksi pendapatannya sebesar 570 miliar. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2029 diharapkan pendapatannya mencapai 655 sampai 750 miliar dengan pengendalian dan monitoring. Jadi pengendalian dan monitoring tentunya diperlukan dalam proses pengembangan bisnis PGN.com ini. Rencana pemasaran tanpa pengukuran dan kontrol itu ibaratnya kapal tanpa kompas.
PGNKOM menetapkan mekanisme kontrol yang ketat namun adaptif untuk memantau proses implementasi strategi, mengukur kinerja terhadap objek, dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Nah, untuk metrik utama dan mekanisme evaluasi yang akan diterapkan oleh PGNKOM ada 5. Yang pertama yaitu dengan KPI atau Key Performance Indicators. Fokusnya pada pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Kemudian mekanisme yang kedua dengan periodic review. Periodic review ini berupa meeting bulanan dan tribulanan untuk evaluasi kinerja dan penyesuaian strategi secara real time. Kemudian evaluasi yang ketiga menggunakan budget dan ROI monitoring. Evaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas kanal. Kemudian mekanisme evaluasi yang keempat, sales funnel analysis. Dengan monitoring konversi dari awareness, interest, hingga conversion untuk mengoptimalkan efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang terakhir adalah customer feedback loop dengan program voice of customer dan social listening. Baik, saya akan melanjutkan ke struktur organisasi pemasaran PGNKOM yang menempatkan fungsi pemasaran itu di bawah Direktorat Commercial and Development dengan fokus di fungsi pemasaran pada strategi dan branding serta fungsi penjualan yang fokus pada closing deals. Nah, tim pemasaran PGNKOM sendiri meliputi Chief Marketing Officer, lalu tim marketing strategis, tim marketing operasional yang fokus eksekusi kampanye dan event, dan tim sales and account management yang memastikan pelanggan itu puas dan mencari peluang upsell. Kemudian proses budaya kerja, manajemen pemasaran dan budaya kerja ini meliputi kolaborasi antar fungsi untuk mencegah silo di perusahaan, kemudian pengembangan SDM dengan pelatihan berkelanjutan, fokus ke pelanggan sehingga dapat menyederhanakan komunikasi, dan terakhir kecepatan pengambilan keputusan yang didukung dengan pendelegasian wewenang yang cukup. Lalu untuk kesimpulan dan tindak lanjut untuk terkait strategi pemasaran yang diambil oleh PGNKOM ini berfokus pada komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi digital yang andal bagi sektor energi, BUMN, dan TIK ya, dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya terbaik. Lalu strategi yang terstruktur untuk pengelolaan dan monitoring berkelanjutan yang memastikan pertumbuhan dan relevansi di pasar tetap kompetitif. Dan yang terakhir, mengimplementasikan rencana secara cermat ya, dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target strategis dalam 5 tahun ke depan. Nah, terakhir untuk daftar pustaka yang kami jadikan acuan adalah sebagai berikut. Demikian presentasi kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.